Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fikna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kisah sejarah di zaman dulu Nabi Yunus dan ikan paus. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang soleh. Nabi Yunus termasuk orang yang ibadah. Sejak ia belum diangkat menjadi rasul, beliau memang seorang yang ahli ibadah, yang tekun beribadah. Nabi Yunus itu dasar orang yang ahli ibadah dan takun ibadah. Ia pun Nabi Yunus termasuk orang-orang yang lurus hatinya, baikan hatinya. Namun ada kelemahannya, yaitu mudah putus harapan. Itu kekurangannya, mudah putus harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, meninggalkan kemaksiatan, ujar Nabi Yunus, dan kedurhakaan. Namun di antara sekalian banyak kaumnya itu hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 ikung aja yang mau, kita beda banyak, ada banyak yang durhaka. Lalu Nabi Yunus berikan peringatan kepada kaumnya, ujar Nabi Yunus, bahwa di dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insaf. Bila 30 hari ini akan mau insaf juga, manusia tidak mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan menurunkan siksa. Jadi ujar Nabi Yunus memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, bertanda ngarakan bahwa dalam 30 hari mereka bila kada beriman, bila kada insaf, bila kada bertobat kepada Allah, maka Allah menurunkan siksa, ujar Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mempedulikannya. Mereka malah menantang, menunggu datangnya siksa. Maksudnya menantang-nantang, bahkan menunggu mana siksanya, ujar kaumnya. Karena keputusasaan Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Sebenarnya Allah memberikan tenggang waktu hingga 40 hari. Setelah 40 hari tiba-tiba muncul awan gelap. Lebihan sudah 40 hari hanya muncul awan gelap di pagi hari. Bertambah siang mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun daripada langit. Mereka ketakutan, kaum yang durhaka tadi ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tetapi tidak ketemu. Nabi Yunusnya sudah bogah sudah sini, tahu sudah. Berbondong-bondong mereka mencari Nabi Yunus, tetapi Nabi Yunus tidak ada. Diusul bumi bergetar, merobohkan rumah-rumah penduduk. Mereka panik, berlari-larian menyelamatkan diri sambil berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba-tiba dia di tepi laut. Ia menumpang sebuah kapal. Nabi Yunus tadi pelan. Nabi Yunus tak tahu kemana arah tujuan pergi. Tiba-tiba ada di laut, ada menumpang ada kapal. Dalam kapal itu sebenarnya menumpang sudah penuh. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu pun olang-aling. Artinya kali olang-aling dihantam ombak. Kapal itu hendak karam dihantam ombak. Nuda kapal. Maksudnya ampun kapal memutuskan untuk mengurangi beban pada kapal. Ujar nangapun kapal, amun kawang ini kurangi beban ini kebanyakan
diadakan undian. Jadi ujurang baundia yang mau dikeluarkan saya kong meninggal ditimbal ke di dalam banyu. Lalu kita undi, tak dapat ditolak lagi undian 3 kali. Selalu nama Nabi Yunus diundi digulak Nabi Yunus. Nah kalau saya kira ditimbai ke banyu, diundi digulak Nabi Yunus, diundi digulak Nabi Yunus sampai 3 kali. Maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Secepat itu pula muncul ikan paus menyerap dan memenelannya. Sudah Nabi Yunus ditimbai ke laut, langsung ikan paus memakannya, menyerapnya, menelannya. Dan di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya. Karena ia telah meninggalkan kaumnya, ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya Allah. Atas kesesungguhan dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Nabi Yunus tiba-tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit. Maksudnya Nabi Yunus rancak berdoa kepada Allah, sekali di tempat pantai Nabi Yunus hanya terdampar di tempat, maksudnya ikan tadi meluap. Dan Nabi Yunus keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan tenaga dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya dan ia disambut dengan gembira oleh mereka kaum yang telah kembali ke jalan yang Allah. Jadi kaumnya hanya berubah, sudah datang bala hanya berubah. Hikmah cerita ini, sikap gampang menyerah adalah tidak bagus. Jadi bila kita hendak menyerah aja, jangan, maksudnya kita tetap beribadah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sebagaimana kaum muslimin harus menghindari sikap ini, seorang muslim harus mempunyai pribadi yang teguh agar dapat memperjuangkan agama Islam. Sabar dan tawakal adalah jurus untuk menghadapi cobaan dari dalam keadaan hidup. Jadi apapun hidup di dunia, bala, bencana, musibah, tetap kita sabar karena mana itu hanya ujian daripada Allah, dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.